Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Inilah prediksi arah kebijakan ekonomi domestik pemerintahan Prabowo Gibran 2025 bersamaan turunnya populasi golongan menengah. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Mer Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang prediksi arah kebijakan ekonomi domestik Prabowo Gibran saat terjadi penurunan populasi golongan menengah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Golongan kelas menengah mengalami penurunan kasta dari menengah ke golongan menuju menengah. Dilansir dari NCB Indonesia edisi Sabtu, 31 Agustus 2024. Catatan Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan penurunan drastis jumlah kelas menengah di Indonesia. Sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah rentan, turun kasta, ke kelas menengah rentan hingga kelompok rentan miskin. Pada 2019 lalu, Indonesia memiliki 53,33 juta penduduk kelas menengah atau sebanyak 21,45%. Jumlah itu menurun menjadi hanya 47,85 juta pada 2024 atau tersisa 17,13%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyashanti dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR terkait RAPBN 2025 beberapa saat lalu mengatakan pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penurunan jumlah kelas menengah. Beriringan dengan menurunnya kelompok kelas menengah, masyarakat kelas menengah rentan melonjak. Jumlahnya dari 128,85 juta, 48,20% pada 2019 menjadi 137,50 juta, 49,22% pada 2024. Tren itu sepadan dengan jumlah kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas ke golongan menuju menengah. Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024. Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp582.932 per kapita. Ukuran kelas menengah di Indonesia. Untuk kelas menengah ukurannya ialah pengeluarannya 3,5 sampai dengan 17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar 2,04 juta rupiah sampai dengan 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1, 5 sampai dengan 3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp874,39.000 sampai dengan 2,04 juta rupiah. Rentan miskin ialah 1 sampai dengan 1,5 kali garis kemiskinan atau Rp582,93.000 sampai dengan Rp874,39.000. 5 sampai dengan 1,5 kali garis kemiskinan atau 582,93.000 sampai dengan 874,39.000 rupiah. 4,5 sampai dengan 1,5 kali garis kemiskinan atau 582,93.000 rupiah. 6 sampai dengan 1,5 kali garis kemiskinan atau 582,93.000 rupiah. 7 sampai dengan 1,5 kali garis kemiskinan atau 582,93.000 rupiah.
Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp582,93 per kapita per bulan. Sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp9,90 juta per kapita per bulan. Amalia, yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru Bank Dunia. Dilansir dari dokumen pemutakhiran kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, diuraikan. Perekonomian Indonesia telah mengalami banyak tantangan selama pandemi COVID-19, tetapi sekarang terlihat tumbuh kuat dan stabil. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian Indonesia kembali pulih dengan pertumbuhan yang stabil di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7%, dan di tahun 2022, pertumbuhannya lebih tinggi lagi, yaitu 5,3%. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, seperti stimulus fiskal dan moneter, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia semakin kuat dengan pertumbuhan yang mencapai 5,05% pada tahun 2023, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih tinggi, terutama dari konsumsi dan investasi. Pertumbuhan positif ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2024. Para golongan menengah terdampak turun ke golongan menuju menengah, beramai-ramai beralih profesi ke sektor non-formal. Dalam sektor real, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas ekonomi domestik terus meningkat dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Konsumsi dan investasi terus tumbuh positif dan diperkirakan akan semakin kuat hingga tahun 2024. Sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Konsumsi rumah tangga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama setelah pandemi. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga terus tumbuh dengan tren positif, mencapai 4,8% pada tahun 2023. Pemerintah juga berusaha menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai kebijakan, seperti pengendalian inflasi dan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang positif, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan diharapkan akan terus tumbuh kuat di masa mendatang. Penjelasan dalam teks tersebut mengenai perkiraan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada tahun 2024. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh lebih kuat karena adanya aktivitas kampanye, kegiatan sosial, dan pemenuhan kebutuhan logistik menjelang pemilu 2024. Hal ini akan memberikan dampak positif pada konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, ketika partai politik melakukan kampanye untuk mendapatkan suara pada pemilu 2024, mereka akan melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti acara sosial atau pembagian logistik. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih banyak, seperti membeli makanan atau barang-barang lain yang dibutuhkan. Selain itu, konsumsi pemerintah juga diprediksi akan tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas ekonomi yang didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, seperti penyelesaian proyek strategis nasional, penyelenggaraan pemilu Pilkada 2024, dan program-program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai contoh, ketika pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan atau jembatan,
mereka akan membeli berbagai barang dan jasa yang diperlukan untuk proyek tersebut. Hal ini akan mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah dan juga memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Dengan adanya kebijakan yang mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi yang terus meningkat, diharapkan ekonomi Indonesia akan terus berkembang dan transformasi ekonomi akan terus berlanjut. Semua ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam teks kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang telah dimuntakhirkan tersebut membahas tentang proyeksi investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Pada tahun tersebut, investasi diprediksi akan meningkat, terutama di luar Pulau Jawa, seperti dalam industri berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan. Pemerintah juga berharap bahwa dana alokasi khusus, DAK, akan membantu mempercepat penanaman modal dan meningkatkan infrastruktur di daerah. Selain itu, teks juga membahas tentang kinerja ekspor dan impor Indonesia. Meskipun ekspor mengalami pertumbuhan positif, impor mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan pandemi COVID-19. Meskipun begitu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dan menyeimbangkan impor agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Dengan adanya upaya pemerintah dan kondisi ekonomi global yang terus dipantau, diharapkan kinerja ekspor dan impor Indonesia akan terus tumbuh positif di tahun 2024. Peningkatan ini akan didorong oleh keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan daya saing produk ekspor nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 0,5%, yang berarti ekonomi negara ini sedikit tumbuh dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, impor barang dari luar negeri juga meningkat sebesar 1,8%. Berbagai sektor ekonomi seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan juga turut tumbuh positif. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor manufaktur, yang berhasil membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi. Seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, jumlah wisatawan, dan penyelenggaraan event internasional, sektor transportasi, akomodasi, dan makan minum juga mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023. Selain itu, kebijakan hilirisasi produk sumber daya alam juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi sektor tertentu. Meskipun sektor manufaktur berhasil tumbuh sebesar 4,6% pada tahun 2023, kontribusinya masih belum mencapai level sebelum pandemi. Namun, dengan keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan peningkatan daya saing nasional, diharapkan sektor manufaktur akan terus tumbuh hingga akhir tahun 2024. Sementara itu, sektor pertanian mengalami fluktuasi pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor alam seperti El Nino. Meskipun pertumbuhannya sedikit menurun pada tahun 2023, sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang penting terhadap PDB negara. Upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2024. Sektor pertambangan juga terus menunjukkan peningkatan pertumbuhan, dengan mencatat pertumbuhan signifikan hingga 6,1% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan potensi sektor pertambangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan penyediaan akomodasi serta makanan minuman adalah beberapa sektor ekonomi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertambangan, seperti penambangan batu bara, mineral, dan minyak serta gas bumi, telah mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang kuat dan peningkatan produksi.
Sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto, PDB, sektor pertambangan diharapkan terus tumbuh positif pada tahun 2024. Sektor konstruksi juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Pertumbuhan sektor konstruksi didorong oleh belanja modal pemerintah yang meningkat untuk proyek konstruksi. Pada tahun 2024, sektor konstruksi diperkirakan akan terus tumbuh sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur prioritas. Sektor perdagangan, sebagai kontributor terbesar kedua dalam perekonomian, juga tumbuh positif pada tahun 2023. Permintaan konsumsi dalam negeri yang kuat menjadi faktor utama dalam pertumbuhan sektor ini. Diperkirakan bahwa sektor perdagangan akan terus tumbuh pada tahun 2024, terutama dengan adanya upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Terakhir, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman terus tumbuh kuat pasca pandemi. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara nasional dan internasional, seperti Piala Dunia U17 dan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dengan meningkatnya permintaan domestik, sektor ini diharapkan akan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2024, sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di kawasan Mandalika, diprediksi akan terus berkembang. Tingkat hunian hotel terus meningkat seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang juga semakin bertambah, termasuk wisatawan mancanegara. Selain itu, persiapan penyelenggaraan pemilu juga turut berpengaruh terhadap kinerja sektor pariwisata ini. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata adalah dengan mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Pada tahun 2024, sektor akomodasi dan makanan minum diperkirakan akan tumbuh positif. Pertumbuhan sektor pariwisata juga didorong oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisata baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, serta aktivitas kegiatan pemilu. Wilayah Indonesia Timur, KIT, juga berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menandai perbaikan konvergensi antar wilayah. Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 sedikit lebih rendah dari asumsi APBN, namun masih didukung oleh permintaan domestik yang kuat, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu presiden. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan masih kuat meskipun terjadi stagnasi perekonomian global. Pada tahun 2024, telah terlaksana pemilihan umum untuk anggota legislatif pada triwulan pertama dan akan diselenggarakan pilkada serentak pada triwulan keempat. Investasi juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan penyelesaian target pembangunan infrastruktur. Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkirakan akan tetap terjaga karena inflasi dalam kendali. Inflasi domestik relatif terkendali setelah mengalami lonjakan pada tahun 2022 akibat harga minyak dunia. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengendalikan inflasi, dan inflasi kembali turun pada tahun 2023. Meskipun inflasi masih dapat terjaga, ada tekanan pada inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang mengurangi produksi pangan. Untuk mengatasi kenaikan harga pangan, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti operasi pasar, penguatan produksi domestik, dan impor pangan. Inflasi tahun 2024 diperkirakan akan tetap dalam rentang sasaran yang ditetapkan, namun ada risiko yang dapat mendorong kenaikan inflasi seperti ketegangan geopolitik dan perubahan iklim. Untuk menjaga inflasi tetap dalam kendali, diperlukan langkah-langkah antisipatif dan sinergi antara tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Dukungan investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.
Untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta sektor jasa juga sangat penting. Dukungan untuk UMKM dan kerjasama dengan perusahaan besar membantu memperluas basis ekonomi dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua orang. Sementara itu, sektor jasa juga penting dalam mendukung perekonomian seiring perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha. Hilirisasi sumber daya alam adalah program penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas dalam negeri, tetapi juga memberikan efek positif yang luas pada perekonomian. Diharapkan program ini bisa menarik investasi baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Hilirisasi juga membuka peluang pengembangan sumber daya baru yang bernilai tambah tinggi. Demikian para pemirsa prediksi arah kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran 2025. Yang dilansir dari dokumen pemutakhiran kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Saya ingatkan lagi jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta komentar. Selamat beraktivitas.